Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Semoga teman-teman bisa terhibur. Oke Gaspol bab 73-74. CEO dingin dan gadis malang. Pagi ini Anaya dan Sean telah bersiap untuk melanjutkan rencana mereka. Hari ini mereka akan terbang ke Bali untuk bulan madu. Mereka sudah mengepak barang-barang mereka ke koper. Mas, aku mual banget, ujar Anaya lalu berlari ke kamar mandi untuk menumpahkan isi perutnya. Sean segera mengikuti sang istri yang sedang mengeluarkan cairan dari mulutnya. Sayang, are you okay baby? Tanya Sean dengan raut wajah khawatir. Mual banget mas, lirik Anaya yang merasakan tubuhnya begitu lemas. Taruh di mana? Tanya Sean membantu Anaya untuk berkumur-kumur. Di tas aku mas, jawab Anaya. Masih mau muntah? Tanya Sean dengan lembut. Gak mas. Jawab Anaya menggeleng pelan. Sean langsung membopong tubuh mungil sang istri kembali ke kamar. Kayaknya rencana kita ke Bali ditunda saja sayang aku gak mau terjadi sesuatu dengan kamu dan anak kita, ujar Sean. Ya mas. Sean mengambil tas Anaya mencari obat mual. Diminum dulu sayang, ujar Sean menyerahkan sebutir obat pada Anaya. Ini bukan obat mual aku mas, ucap Anaya saat melihat dengan detail obat itu. Katanya obat mual kamu ada di dalam tas sayang. Yang ada cuma ini dan gak ada lagi obat yang lain, ujar Sean memperlihatkan isi obat itu. Aku yakin mas. Itu bukan obat aku bentuknya sekilas emang sama, tapi itu memang bukan obat aku, kekeh Anaya. Tapi, kamu tanya Morgan deh mas. Dia akan dokter pribadi kamu siapa tahu dia atau obat apa ini, ujar Anaya karena perasaannya mulai tidak enak. Ya baiklah. Aku juga gak mau kamu sembarangan meminum obat, ucap Sean. Sean melangkah keluar kamar meninggalkan Anaya untuk mencari keberadaan sahabatnya itu. Lihat Morgan. Tanya Sean saat ia bertemu pelayan di batas tangga. Di depan mau berangkat tuan, jawab pelayan. Tolong cepat panggilkan sebentar, ujar Sean karena tak ingin meninggalkan sang istri lama-lama. Baik tuan, jawab pelayan. Sean segera kembali ke kamar untuk menemani Anaya. Pria itu tersenyum tipis melihat sang istri sedang duduk memainkan ponselnya. Sayang, mas, Morgannya mana? Tanya Anaya. Sebentar lagi pasti datang, jawab Sean. Masih mual. Timpal Sean. Gak terlalu mas, jawab Anaya tersenyum tipis. Morgan memasuki kamar Sean, dengan perasaan kesal karena ia harus menunda berbeda jam meetingnya. Sean ada apa? Tanya Morgan dengan wajah datar. Kamu tahu ini obat apa? Anaya bilang ini bukan obat mual yang biasa ia minum, ucap Sean menyerahkan sebutir obat pada Morgan. Morgan mengambil obat itu dan melihatnya dengan seksama. Sean, apa Anaya sudah mengkonsumsi obat ini? Tanya Morgan dengan raut wajah yang sangat cemas. Belum. Katanya itu bukan obat miliknya, jawab Sean yang bingung dengan apa yang terjadi. Ini baru dugaanku Sean, tapi kamu bisa cek ke laboratorium untuk memastikannya. Ini obat keras jika diminum ibu hamil bisa mengakibatkan keguguran, ucap Morgan. Apa? Pekik Anaya dan Sean bersamaan. Mas. Sayang untung kamu tadi teliti dengan obatnya, ucap Sean yang bersyukur istrinya teliti. Kamu konsumsi ini kemarin-kemarin Naya? Tanya Morgan. Gak. Aku kemarin minum obat dari dokter, dan tadi saat Mas Sean menyerahkan obat itu aku sadar, jika obat itu bukan obat yang biasa aku minum, jawab Anaya. Syukurlah. Desah Morgan. Siapa yang menukar obat ini? Gumam Sean.
Mereka saling pandang dan tampak berpikir. Sean baru menyadari di antara mereka tak ada Arumi. "Mana tunanganmu, Morgan?" tanya Sean datar. "Dia baru saja pulang duluan, katanya ada kerjaan mendadak," jawab Morgan. "Kurang ajar," umpat Sean karena ia yakin Arumilah yang menukar obat itu. "Kamu menuduh?" "Ya. Dia masih mengharapkan aku untuk kembali padanya. Kemarin kami bertengkar hebat saat aku pulang lebih awal ke sini. Dia masih ingin kembali. Maafkan aku, Morgan, aku tak melihat perasaan apapun padanya. Dan aku yakin ini adalah ulahnya," ucap Sean menatap sahabatnya itu yang tampak shock. "Kita bisa cek CCTV di depan kamar kamu, Sean, jika terbukti aku sendiri yang akan memberikan pelajaran padanya," geram Morgan. Selama ini ia bersabar menghadapi sikap dingin wanita itu padanya, tapi ia tak akan memaafkan jika sahabatnya yang telah ia anggap saudaranya itu diusik dengan cara seperti ini. "Biar aku yang cek, kamu temani Anaya di sini." Ia pasti shock dengan semuanya. Timpal Morgan melangkah keluar kamar sahabatnya, butuh waktu menuju ruangan yang berisi beberapa layar televisi. Morgan memerintahkan penjaga ingin melihat rekaman CCTV beberapa menit yang lalu. Dan benar saja di sana terlihat Arumi tengah mengendap-endap masuk ke kamar Sean, membawa sebuah botol yang Morgan yakini adalah obat yang tadi Sean tunjukkan padanya. "Pak, tolong salin rekamannya," ujar Morgan pada penjaga. "Baik, Pak." Morgan segera kembali ke kamar Sean untuk menyerahkan rekaman CCTV itu. "Bagaimana?" tanya Sean yang tak sabaran. "Lihatlah." Sean segera mengambil laptopnya dan memasukkan VCD berisi rekaman CCTV itu pada laptopnya. "Brongsek!" teriak Sean dengan nafas memburu. "Aku yang akan mengurusnya, dan akan aku pastikan dia akan mendekam di balik jeruji," ucap Morgan. "Jeruji terlalu mudah untuknya," jawab Sean tersenyum iblis. "Dek." Morgan tahu maksud dari Sean. Apakah nasib Arumi akan sama dengan Sekar? Batin Morgan bergidik ngeri. "Morgan, batalkan pertunanganmu dengan wanita ujar itu," ucap Sean. "Akan kau lakukan. Untung belum cinta," lirih Morgan. "Baguslah," jawab Sean. "Mas." Sean tersadar ia saat ini ada bersama sang istri. "Lia sayang," jawab Sean menghampiri sang istri di atas tempat tidur. "Benar semua ulahnya Arumi?" tanya Anaya. Sean mengangguk pelan sebagai jawabannya. "Mas." "Ya. Aku mau pulang," rengek Anaya. "Sean, sebaiknya kamu dan Anaya pulang duluan. Aku akan menyusul setelah pertemuan ini selesai," ujar Morgan. "Ya. Aku akan menghubungi orang kita untuk menangkap Arumi," ucap Morgan. "Oh ya. Obat itu tolong kamu cek ke laboratorium," sambung Morgan. "Ya baiklah. Terima kasih," ucap Sean diangguki oleh Morgan. Sean dalam perjalanan pulang kembali ke kotanya. Sepanjang perjalanan Anaya tampak tak mau lepas darinya. Wanita itu tidur berbantalkan paha sang suami. Tangan mereka saling bertautan untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Sean tampak sibuk berbalas pesan dengan salah satu orang kepercayaannya untuk melacak keberadaan Arumi. Karena wanita itu telah melarikan diri saat atau rencananya gagal. Sean memandangi wajah sang istri yang begitu damai saat tertidur. Sean mengusap lembut surai sang istri. "Aku tak akan mengampuni orang yang berusaha menyakitimu dan anak kita, sayang," gumam Sean dengan tatapan penuh amarah. Bab 74. Sesampainya di mansion, Sean menggendong Anaya ala bridal style. Ya, Anaya masih terlelap tidur membuat Sean harus mengangkat tubuh wanitanya itu. Mansion tampak sangat sepi, karena kedua orang tuanya masih berada di luar kota.
Hanya para pelayan yang menyambut kedatangannya. Sean membawa Anaya ke dalam kamar mereka dan menidurkannya di atas ranjang miliknya. Sean menghela nafas panjang, hampir saja dia dan sang istri kehilangan calon anaknya jika saja Anaya tak teliti sebelum meminum obatnya. Sean berjalan menuju ruang ganti untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian rumahan. Setelah selesai, pria itu meraih laptopnya dan duduk di sisi sang istri yang tengah tertidur. Wanitanya itu sama sekali tak terganggu sama sekali tidurnya. Sean fokus pada pekerjaannya dan sesekali mengecek ponselnya menanyakan perkembangan pencarian Arumi. Namun orang-orangnya belum bisa menemukannya. Apa aku minta tolong pada orang kepercayaan kakek? Tapi jika sampai kakek tahu masalah ini pasti akan murka, batin Sean. Ya, hanya itu caranya orang kepercayaan kakek memiliki kemampuan melacak orang walau ke ujung dunia sekalipun, gumam Sean. Akhirnya pria tampan itu memutuskan untuk menghubungi kakek alatas. Sean berpindah duduk ke arah sofa supaya tidur Anaya yang terganggu suaranya saat menelepon. Grandpa, halo Sean. Sean, halo Kek. Bagaimana keadaan kakek di sana? Grandpa, baik. Hanya sepi tak ada kalian. Sean, Kek. Grandpa, terjadi sesuatu Sean. Sean, ya Kek. Sean perlu bantuan kakek karena orang kepercayaan Sean tak bisa melakukannya. Grandpa, apa yang bisa kakek bantu? Sean ingin orang kepercayaan kakek melacak seseorang yang hampir membuat Sean dan Naya kehilangan calon anak kami. Grandpa, berani sekali orang itu berurusan dengan keluarga alatas. Kirim data pribadinya. Sean, baiklah Kek. Terima kasih. Klik. Sean segera mengirimkan data yang dimaksud kakek. Pria itu menghampiri tempat tidur saat melihat sang istri mulai membuka mata. Sudah bangun, Ham? Tanya Sean tersenyum lebar pada sang istri. Kita di mana Mas? Tanya Anaya tanpa menjawab pertanyaan Sean. Di kamar sayang, jawab Sean. Maaf merepotkan kamu terus jika kita bepergian, aku selalu tidur di mobil, ucap Anaya. Hei, siapa yang direpotkan sih sayang, Ham? Kamu itu istri aku, sudah sepantasnya aku yang menggendong kamu. Aku gak akan rela jika seujung kuku ada pria yang nyentuh kamu sayang. Jika ada akan aku pastikan hidupnya singkat, ucap Sean mengecup pucuk kepala sang istri. Dek, Anaya membatu mendengar ucapan sang suami. Apa jadinya jika Mas Sean tahu jika Riko pernah menolongku saat pingsan di kampus, batin Anaya. Kenapa sayang, Ham? Tanya Sean. Gak Mas. Kamu begitu menakutkan jika sudah cemburu, jawab Anaya. Hehehe. Mana ada seorang suami yang rela istrinya distiga untuk pria lain Naya, termasuk aku yang begitu posesif jika sudah begitu, ucap Sean terkekeh pelan. Akhirnya kamu mengakui juga jika kamu posesif padaku Mas, ujar Anaya. Ya, itulah aku, jawab Sean. Mau kemana sayang? Tanya Sean saat melihat Anaya turun dari ranjang. Kamar mandi Mas, panggilan alam, jawab Anaya. Mau aku bantu? Goda Sean. Gak. Ketus Anaya yang tahu akan modus sang suami. Hahaha. Pekik Anaya saat tubuhnya sudah dalam gendongan Sean. Mas. Apa yang kamu lakukan? Turunin aku Mas, aku bisa sendiri, ucap Anaya yang memberontak di dalam dekapan Sean. Tidak semudah itu Nona, jawab Sean tersenyum penuh kelicikan. Huf. Mati aku, alamat digempur abis-habisan aku, batin Anaya. Sean menurunkan Anaya di dalam kamar mandi lalu pria itu duduk di satu bir batup menunggu sang istri selesai.
Mas, kamu kok masih di sini sih? Aku mau pipis Mas, ucap Anaya. Ya udah ayo cepatan pipis, jawab Sean bersidekap di dada. Gimana caranya jika kau masih di sini? Liatan aku lagi, aku kan malu Mas, ucap Anaya. Kenapa harus malu sih sayang, Bahkan aku sudah melihatnya, bahkan Men 1 kematinya juga, bisik Sean membuat Anaya melongo mendengar ucapan ambigu sang suami. Dasar M3 Sum. Kesal Anaya yang akhirnya membiarkan Sean berada di sana melihat. Sean terkekeh pelan melihat gerutuan sang suami. Pria itu menelan salivanya melihat sang istri. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas saat sang istri begitu XX menurutnya. Saat Anaya baru saja selesai, pria itu sudah berdiri di belakang sang istri memeluknya dari belakang. Anaya terkejut dengan apa yang dilakukan Sean saat B1 bir pria itu asteris tengkuknya membuat darahnya berdesir hebat. Kamu asteris sayang. Bisik Sean dengan suara serak, apalagi Anaya bisa merasakan sesuatu yang mengeras tempat di belakangnya. Mas. Sean membalikkan tubuh sang istri berhadapan dengannya, lalu mengusap B1 bir sang istri dengan ibu jarinya dengan pelan. Cup. Sean langsung mel asteris B1 bir sang istri dengan sedikit kasar dan penuh gair. Anaya hanya pasrah, jika sudah begini menolak pun tak bisa. Suaminya itu begitu mesum jika menyangkut dirinya. Sean mengendong Anaya keluar dari kamar mandi, dalam keadaan rambut sama-sama basah. Pria itu benar-benar merealisasikan keinginannya. Aku bantu kamu mengeringkan rambut, ucap Sean menurunkan Anaya istri di depan meja rias. Gak usah Mas. Biarkan basah begini di rumah juga gak ada orang kan? Tolak Anaya. Yakin? Tanya Sean. Ya Mas. Aku bantu menyisirnya saja, ujar Sean mengambil sisir lalu menyisir rambut sang istri dengan begitu telaten. Kamu kenapa suka sekali membantuku seperti ini Mas? Tanya Anaya. Kenapa? Ada yang salah? Ucap Sean. Gak sih Mas. Aneh aja, jawab Anaya. Aneh? Aneh dari mananya sayang? Tanya Sean mengernyitkan keningnya. Ya, mana ada suami yang mau membantu sang istri dalam hal beginian Mas, jawab Anaya. Aku. Salah satunya, jawab Sean. Selesai. Ucap Sean. Makasih Mas, jawab Anaya. Lia sayang. Ayo berpakaian, setelah itu kita makan siang yang hampir sudah lewat dari jamnya, ucap Sean. Gara-gara kamu sih Mas, mesum, jawab Anaya berjalan menuju ruang ganti mengambil pakaian gantinya dan untuk sang suami. Ya, itu aku, balas Sean dengan bangganya. Setelah berpakaian mereka melangkah keluar kamar, namun tiba-tiba ponsel Anaya berdering membuat wanita itu balik badan mengambil ponselnya di dalam tas. Siapa yang teleponnya sayang? Tanya Sean. Mama. Angkat aja dulu, ucap Sean. Anaya menekan tombol hijau di layar ponselnya. Anaya, halo Ma. Mama, ya sayang. Mama ganggu ya? Anaya, gak kok Ma. Ada apa Ma? Mama, begini. Mama hari ini pulang, kamu aja dibawakan oleh-oleh apa? Mungkin mau sesuatu makanan di sini gitu. Atau yang lainnya. Anaya, makasih Ma. Gak usah repot-repot, aku juga gak mau apa-apa juga kok saat ini Ma. Mama, yakin sayang. Kalau gitu Mama beliin kamu baju hamil aja kali ya. Modelnya di sini bagus-bagus sayang. Anaya, terserah Mama saja. Mama, baiklah sayang. Kamu dan calon cucu Mama baik-baik saja kan? Anaya, alhamdulillah baik Ma. Mama, ya sudah Mama tutup dulu ya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitaminnya. Anaya, ya Ma.
Klik. Sudah. Tanya Sean yang memperhatikan sang istri dari tadi. Ya mas. Ayo. Kita makan, dedek bayinya pasti udah kelaparan juga, ucap Sean mengusap perut Anaya.